Teman-teman Jojo sekalian, saya minta izin untuk ngebahas satu manga ini ya. Dan ini sebenarnya hanya pembuka untuk channel ini membahas lebih banyak manhwa, juga manga ataupun manhwa. Bagi teman-teman yang datang ke channel saya untuk menonton konten Jojo, tenang, saya nggak akan ngelupain konten Jojo. Pasti saya akan terus buat dan memang utama itu Jojo. Saya ingin membawa sesuatu yang baru dan ngeracunin kalian yang lagi nungguin Jojo Land dan anime Stone Ocean untuk mengisi waktu luang kalian dengan membaca sebuah manga ataupun manhwa. Dan ini adalah suatu manga yang cocok juga pas bagi kalian yang suka sport. Berhubung PV animenya udah keluar, bagi yang penasaran langsung aja yuk simak video ini bersama saya, Faris Ganesha. Blue Lock itu nama mangganya. Manga yang ditulis oleh Muneyuki Kaneshiro ini menceritakan tentang sebuah cerita yang sangat unik dan seru untuk kita baca. Bercerita tentang Jepang yang mengalami kekalahan dalam kejuaraan dunia pada tahun 2018 yang lalu. Jepang kemudian membangun suatu fasilitas bernama Blue Lock untuk melahirkan suatu talenta di antara 300 orang. 300 orangnya ini adalah murid sekolah atau bisa dibilang murid SMA. Nah, apa yang mereka cari? Talenta apa yang mereka cari sebenarnya? Talenta tersebut disebut striker. Mengapa striker? Karena penjaga gawang, pemain belakang, dan pemain tengah itu adalah sesuatu hal yang mudah untuk didapatkan. Berbeda dengan striker. Jika satu tim itu kalah, yang akan disalahkan pertama kali itu siapa? Pasti striker. Striker adalah ujung tombak di antara semuanya. Yang paling berat memikul beban itu adalah striker. Striker adalah jungler yang meng-carry satu tim. Jika strikernya itu lemah, begitu juga dengan semua anggota tim. Karena striker itu akan lahir pada momen kritis, momen-momen terakhir dalam suatu pertandingan. Seseorang yang memiliki ego yang besar, seseorang yang egois yang tidak mempedulikan temannya demi mendapatkan satu gol. Kalian berharap ini adalah manga sepak bola dengan kekuatan seperti Inazuma Eleven? Tidak. Kalian berharap ini seperti Aoashi yang sepenuhnya mekanisme dari sepak bola? Tidak juga. Yang membedakan Blue Lock dengan manga sport yang lain adalah Blue Lock menceritakan tentang keegoisan tiap individu demi mencapai tujuannya, yaitu menjadi striker. Di sini itu nggak ada yang namanya hubungan persahabatan. Bola itu adalah teman, itu mitos. Ataupun kerjasama dalam satu tim. Jika mereka harus bekerja sama, itu pun karena terpaksa demi mendapatkan tujuan yang sama, yaitu kemenangan. Dan dalam kerjasamanya itu tetap mereka itu egois. Di sini saya punya pertanyaan untuk kalian. Jika posisi kalian sedang bermain sepak bola sekarang dan kalian sudah ada di depan gawang bersama kipernya, tiba-tiba di sebelah kalian ada teman yang minta umpan. Apa yang akan kalian lakukan? Pasti dalam keadaan tersebut kalian akan mengumpat teman kalian, kan? Mengapa seperti itu? Karena pertama, kalian ini ragu. Kalian ragu bisa menendang bola itu masuk ke gawang. Jika itu gagal, yang akan disalahkan itu siapa? Tentunya kalian. Semua orang akan kecewa pada kalian. Kedua, kita udah ditanamkan dari kecil, dari pertama kali main bola itu prinsip bahwa bermain bola itu 11 orang. Kerjasama, gak boleh egois. Dari situ tanpa sadar kalian pasti akan memberi umpan kepada teman kalian. Dan ketika teman kalian menendang, apakah akan masuk? Kemungkinannya dua, masuk dan enggak. Tapi satu yang akan kalian rasakan, penyesalan. Walaupun gak semua orang memilih itu, tapi mayoritas pasti akan memilih itu dan berujung menyesal. Seorang striker ketika dihadapi hal tersebut, ia akan egois. Percaya atau enggak, striker itu egois. Ia kadang akan menjadi tuli seperti teman kalian ketika ditanya jawaban ketika ulangan. Mereka egois. Jadi inilah Blue Lock, sepak bola dengan ditambahkan bumbu-bumbu psikologi dari tiap pemain ataupun situasinya. Di Blue Lock juga kalian akan bertemu karakter-karakter dengan motif-motif yang aneh. Kalian yang udah baca Jojo, kalian yang udah nonton Jojo Bizarre Adventure mungkin gak akan aneh lah. Udah biasa. Contohnya seperti ada seseorang yang pengen jadi superhero tapi di lapangan sepak bola. Lalu ada yang ingin bermain dengan monster. Ini apa lagi? Ada yang main karena dibayar. Logis lah ya.
Ada yang main karena dendam. Ada yang ingin bermain sepak bola untuk sukses dan menikahi artis seksi. Nah, ini bukan aneh sih. Ini lebih aneh. Sange tepatnya. Main karakter di series ini bernama Isagi Yoroichi. Ia adalah seorang striker. Ketika Isagi berada di depan gawang, seperti apa yang sudah saya tanyakan ke kalian, tiba-tiba di sebelah Isagi ini ada temannya meminta sebuah umpan. Isagi pun tanpa pinggir panjang mengumpan bola itu kepada temannya. Karena ia berpikir bahwa sepak bola itu 11 orang, bukan 1 orang. Di menit kritis itu, bola yang teman Isagi itu dapat gagal untuk dieksekusi. Dan dari situ, tim Isagi kena counter dari blunder yang dilakukan oleh temannya Isagi dan berujung kekalahan. Apakah Isagi menyesal? Isagi menyesal. Seenggaknya kalau dia tidak memberikan bola itu ke temannya, mungkin sekarang timnya masih bisa menang, masih main. Kalau Isagi ini sedikit egois, mungkin outputnya akan berbeda. Bahkan Hajime Isayama, pembuat AOT atau penulis dari Attack on Titan itu sendiri, menyarankan untuk pembacanya itu untuk membaca Blue Lock. Gila nggak tuh? Seorang Hajime Isayama itu menyarankan untuk membaca Blue Lock. Bagi kalian yang ingin menunggu animenya di tahun 2022, bisa dimasukin sebagai list untuk ditonton tentunya di tahun depan. Dan Blue Lock ini akan digarap oleh studio 8-Bit. Bagi kalian yang sedikit egois, boleh dong dicek manganya. Dan kalau kalian baca sekarang, lagi epic moment banget. Jadi tidak akan kecewa. Terima kasih teman-teman yang sudah dengar keegoisan saya. Dan bagi teman-teman yang datang karena Blue Lock, juga selamat datang ya. Mungkin 2 tahun lagi saya akan bahas manga atau manhwa lain. Kalau kalian mau, nanti saya juga bisa ngebahas per chapter dari manga ini, seperti Jojo Leon. Tapi kita lihat nanti dulu ya. Maaf teman-teman kalau ada perkataan saya yang kurang baik atau salah. Mohon diperbaiki aja kalau ada perkataan saya ya. Cemimiu, correct me if I'm wrong. Saya undur diri dulu. Adios.